Tidak ada kehancuran yang datang secara tiba-tiba. Segala sesuatu yang runtuh dalam hidup manusia selalu dimulai dari sesuatu yang tampak sepele. Para pemikir klasik memahami satu hal yang sering diabaikan manusia modern. Masa depan tidak dihancurkan oleh satu keputusan besar, melainkan oleh cara berpikir kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa disadari. Manusia jarang menyadari bahwa pikirannya sendiri adalah arsitek utama dari nasibnya. Apa yang diulang dalam pikiran akan menetap dalam tindakan. Apa yang menetap dalam tindakan akan berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan perlahan-lahan menjadi kehidupan. Kesalahan berpikir pertama yang diam-diam merusak masa depan adalah keyakinan bahwa hidup ini adil. Banyak orang menyimpan harapan tersembunyi bahwa jika mereka bersabar, jika mereka bertahan, jika mereka tidak membuat masalah, maka hidup akan membalas mereka dengan kebaikan. Namun para filsuf tidak pernah mengajarkan itu. Mereka mengajarkan bahwa hidup netral. Ia tidak adil dan juga tidak kejam. Ia hanya bereaksi terhadap apa yang dilakukan manusia. Keyakinan bahwa hidup akan berbaik hati tanpa usaha sadar adalah bentuk penipuan diri yang halus. Kesalahan berpikir kedua adalah anggapan bahwa waktu adalah sekutu. Manusia berkata, nanti saja, masih ada waktu. Aku belum siap. Padahal waktu tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Setiap penundaan bukanlah jeda, melainkan keputusan. Keputusan untuk tetap berada di tempat yang sama. Para pemikir kuno memandang penundaan sebagai bentuk ketakutan, bukan kekurangan waktu. Takut gagal, takut berubah, takut kehilangan identitas lama. Kesalahan berpikir berikutnya adalah menyamakan kenyamanan dengan keamanan. Manusia merasa aman selama hidupnya terasa familiar. Meski hidup itu menyakitkan, selama rasa sakitnya sudah dikenal, ia terasa lebih dapat diterima daripada ketidakpastian perubahan. Inilah jebakan mental paling berbahaya. Kenyamanan palsu membuat manusia bertahan di kehidupan yang tidak ia inginkan, sambil terus mengeluh tentang hasil yang tidak berubah. Kesalahan lain yang jarang disadari adalah kebiasaan menunda tanggung jawab pribadi. Menyalahkan ekonomi, menyalahkan sistem, menyalahkan orang tua, menyalahkan masa lalu. Semua itu mungkin benar, tetapi tidak pernah berguna. Para filsuf tidak tertarik pada siapa yang bersalah, melainkan pada siapa yang bertanggung jawab. Karena hanya tanggung jawab yang memberi kendali. Saat seseorang melepaskan tanggung jawab, ia juga melepaskan kemampuannya untuk mengubah apapun. Kesalahan berpikir berikutnya adalah hidup berdasarkan emosi sesaat. Hari ini termotivasi, besok menyerah. Hari ini berjanji, besok melanggar. Emosi tidak pernah diciptakan untuk memimpin hidup. Mereka ada untuk memberi sinyal, bukan arah. Manusia yang membiarkan emosinya memimpin akan selalu hidup reaktif, bukan reflektif. Ia akan terus merespons dunia tanpa pernah benar-benar mengarahkannya. Kesalahan berpikir yang paling halus adalah merasa diri masih belajar tanpa pernah benar-benar bertindak. Belajar menjadi pelarian yang cerdas, terlihat produktif namun tidak mengubah apapun. Pengetahuan tanpa tindakan bukan kebijaksanaan, melainkan penundaan yang dibungkus intelektualitas. Para pemikir besar sepakat, hidup tidak berubah sampai seseorang mengubah standar tindakannya. Bukan standar mimpinya, bukan standar harapannya, melainkan standar apa yang ia lakukan setiap hari. Kesalahan berpikir terakhir dalam bagian ini adalah mengira bahwa perubahan harus terasa besar dan dramatis. Padahal perubahan sejati selalu sunyi. Ia tidak berisik, ia tidak meminta pengakuan. Ia tumbuh perlahan melalui keputusan kecil yang konsisten. Dan disitulah masa depan diam-diam dibentuk atau diam-diam dihancurkan.
Kesalahan berpikir yang lebih dalam seringkali tersembunyi di balik kebiasaan yang dianggap wajar. Manusia terbiasa hidup tanpa pernah mempertanyakan arah hidupnya sendiri. Mereka bangun, menjalani hari, lalu tidur, tanpa bertanya apakah hari itu membawa mereka lebih dekat atau lebih jauh dari kehidupan yang seharusnya. Para filsuf menyebut ini sebagai hidup tanpa kesadaran. Hidup semacam ini tidak terasa salah, namun perlahan mengikis masa depan. Kesalahan besar lainnya adalah keyakinan bahwa berpikir saja sudah cukup. Manusia senang merenung, berdiskusi, dan berimajinasi tentang perubahan. Namun mereka lupa bahwa pikiran tanpa tindakan adalah bayangan, bukan kenyataan. Berpikir memang penting, tetapi hanya tindakan yang mengubah arah hidup. Kesalahan berpikir berikutnya adalah menilai diri berdasarkan niat, bukan hasil. Manusia berkata, "Aku sebenarnya ingin berubah. Aku sebenarnya berniat baik. Aku sebenarnya punya potensi." Namun dunia tidak bergerak berdasarkan niat. Hidup hanya bereaksi pada apa yang benar-benar dilakukan. Para pemikir klasik menegaskan, karakter seseorang tidak terlihat dari apa yang ia rencanakan, melainkan dari apa yang ia lakukan saat tidak ada yang mengawasi. Kesalahan lain yang merusak masa depan adalah kebiasaan mencari validasi. Manusia ingin diyakinkan bahwa apa yang ia lakukan sudah benar, bahkan sebelum hasilnya terlihat. Ia ingin dipuji saat baru memulai, bukan setelah bertahan. Padahal jalan yang benar seringkali sepi dari tepuk tangan. Mereka yang membutuhkan pengakuan akan berhenti saat pengakuan itu tidak datang. Kesalahan berpikir berikutnya adalah menghindari kesulitan dengan segala cara. Manusia menganggap hidup ideal adalah hidup tanpa masalah. Para filsuf justru mengajarkan sebaliknya. Hidup tanpa tantangan adalah hidup tanpa pertumbuhan. Kesulitan bukan musuh, melainkan pelatih. Ia membentuk ketahanan, kedewasaan, dan kejernihan berpikir. Menghindari kesulitan berarti menolak pembentukan diri. Kesalahan berpikir yang paling melemahkan adalah menganggap kegagalan sebagai identitas. Manusia berkata, "Aku memang gagal. Aku memang seperti ini. Aku tidak berbakat." Mereka mengikat satu peristiwa menjadi definisi hidup. Padahal kegagalan hanyalah data, bukan vonis. Ia menunjukkan apa yang belum berhasil, bukan siapa diri kita sebenarnya. Para pemikir besar memahami, yang berbahaya bukan kegagalan, melainkan berhenti mencoba karena takut mengulang rasa sakit. Kesalahan berpikir berikutnya adalah membiarkan masa lalu memimpin masa depan. Manusia terus mengulang cerita lama, luka lama, dan penyesalan lama. Mereka hidup dengan wajah menghadap belakang, sementara waktu terus berjalan ke depan. Masa lalu hanya berguna jika dijadikan pelajaran, bukan tempat tinggal. Siapapun yang hidup di masa lalu akan kehilangan masa depan. Kesalahan berpikir terakhir dalam bagian ini adalah menganggap hidup sebagai sesuatu yang akan selesai nanti. Manusia hidup seolah-olah hidup baru akan dimulai setelah kondisi tertentu tercapai, setelah sukses, setelah kaya, setelah diakui. Padahal hidup selalu terjadi sekarang. Menunda hidup adalah bentuk kemiskinan waktu yang paling berbahaya. Dan tanpa disadari, masa depan terus rusak oleh hari-hari yang tidak pernah benar-benar dijalani. Pada akhirnya, masa depan tidak dihancurkan oleh satu keputusan besar, melainkan oleh ribuan keputusan kecil yang tidak pernah dipikirkan. Cara berpikir adalah fondasi yang tidak terlihat, namun menentukan seluruh bangunan kehidupan. Para filsuf kuno tidak pernah berkata bahwa hidup itu mudah. Mereka berkata bahwa hidup bisa dijalani dengan benar, dan hidup yang dijalani dengan benar tidak bergantung pada keberuntungan, melainkan pada kesadaran. Kesadaran untuk memilih apa yang dipikirkan. Kesadaran untuk memilih apa yang dilakukan.
Kesadaran untuk memilih apa yang dibiarkan tumbuh dalam diri. Manusia tidak dikalahkan oleh dunia luar. Ia dikalahkan oleh pikirannya sendiri yang tidak pernah ia kendalikan. Namun kabar baiknya, pikiran dapat dilatih. Apa yang selama ini merusak dapat diganti dengan apa yang membangun. Bukan dalam semalam, bukan dengan motivasi sesaat, melainkan dengan disiplin sunyi yang dijalani setiap hari. Perubahan sejati tidak selalu terasa menyenangkan. Seringkali ia terasa berat, sepi, dan tidak dihargai. Namun itulah harga dari kehidupan yang tidak disia-siakan. Masa depan tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Ia hanya membutuhkan manusia yang sadar. Sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berpikir lebih jernih, bertindak lebih bertanggung jawab, dan hidup lebih jujur. Karena pada akhirnya, masa depan tidak pernah datang sebagai kejutan. Ia datang sebagai hasil yang logis dari cara berpikir yang dipelihara hari ini.